Selamat pagi, siang, malam, dan sore kepada seluruh penonton video proyek perhitungan valuasi saham Goto dari mata kuliah keuangan berbasis nilai AF3. Sebelum perkenalkan, nama saya Aden dari FEB UGM, jurusan manajemen. Hari ini saya akan menjelaskan presentasi saya mengenai hasil valuasi saham Goto yang sudah dilakukan untuk kelas keuangan berbasis nilai yang diampu oleh Pak Kusdianto Setiawan, sarjana ekonomi, civil ekonom, PhD. Sebelum memulai menjelaskan mengenai valuasi yang sudah dilakukan, di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu solusi analisis finansial Goto yang sudah terjadi selama 5 tahun belakangan. Dimulai pada tahun 2020 sampai hingga tahun 2024, di mana Goto sudah melakukan IPO di BEI juga pada tahun 2022. Selama 5 tahun ini, Goto konsisten mengalami kerugian. PT Goto sebagai sebuah perusahaan yang menjalankan ekosistem digital yang luas, termasuk on-demand transport, e-commerce, dan juga financial services, kerap menghadapi kerugian dikarenakan revenue growth yang rendah dan juga cost growth yang tinggi. Meskipun mereka memiliki market share sebesar 52%, terutama untuk retailing services mereka yang memenuhi 69% dari bisnis Goto, Goto masih, sebagaimana banyak perusahaan startup lainnya, kerap mengalami kerugian karena praktik bakar uang yang dilakukan. Selain itu, pada tahun 2023, salah satu kejadian yang menyebabkan Goto untuk melakukan divestasi Tokopedia terhadap aset goodwill mereka juga menghasilkan kerugian yang paling besar selama 5 tahun terakhir, hingga senilai 90,5 triliun rupiah. Selain itu, meski memang banyak dari kerugian Goto ini disebabkan oleh unexpected cost yang terjadi, oleh karena itu pada forecasting ini tidak diperhitungkan, masih ada beberapa faktor masalah finansial yang dialami oleh PT Goto Tbk. Yang pertama merupakan ketidakefisienan cost of goods sold. Sebagai perusahaan yang mayoritas merupakan retailing company, mereka ini termasuk pada industri services and tech. Untuk industri dari Tokopedia itu sendiri merupakan bagian dari Goto, memang memiliki COGS yang cenderung tinggi, 75,4%. Tapi untuk services and tech itu sendiri mereka memiliki benchmark 15-30%. Selain itu, pengeluaran R&D bagi perusahaan Goto sebagai perusahaan teknologi baru juga cenderung masih sangat tinggi. Meskipun pada IPO ini seharusnya dari Goto sudah bisa menekankan biaya R&D ke 17-26%, tapi bisa dilihat dari growth 5 tahun terakhir untuk di tahun 2024 baru bisa tercapai akhirnya standar post IPO yang ada di sini. Selain itu, untuk sales general and administration fee Goto itu sendiri juga masih sangat tinggi, dikarenakan pasar dengan tingkat kompetisi yang tinggi yang juga dependen terhadap diskon dan harga jasa yang murah, baik untuk retailing company mereka, e-commerce maupun financial services secara digital. Untuk standar industrinya, untuk services and tech ada di 20-30%, tetapi untuk di Goto yang terjadi adalah pengeluaran untuk other SG&A sebesar 51 sampai 200, yang paling terburuk itu di tahun 2021 di 400% dari sales revenue. Oleh karena itu, untuk forecasting kali ini, saya mengambil beberapa resolusi untuk forecasting ke depannya. Yang pertama adalah untuk menghadapi cost of goods sold yang abnormal untuk sebuah perusahaan post IPO yang ditargetkan untuk tahun 2020 akan mendapatkan benchmark 40%. Ini diambil dari growth rate yang stabil di year on year. Lalu yang kedua, untuk menghadapi biaya SG&A yang terlalu tinggi, memperhitungkan juga Dominic Goto yang sudah memegang 52% market share. Di sini mereka bisa meminimalisir biaya R&D di bawah standar, itu di 10-25%. Dan meminimalisasi biaya SG&A. Yang dimana untuk hitungan ini sendiri akan benchmarking ke Uber sebagai sesama on-demand services. Lalu yang ketiga adalah untuk menjaga akuisisi aset tidak berubah untuk meminimalisasi biaya depresiasi dan amortisasi tanpa perlu menambah akuisisi aset yang tidak dibutuhkan dengan tetap memperhitungkan inflasi sebesar 5%. Lalu yang keempat adalah untuk resolusi untuk mempertahankan strategi budget Goto yang sudah cukup baik untuk menurunkan cost EBIT itu sendiri. Nah, lalu untuk benchmark biaya SG&A oleh Uber ini kami pertimbangkan dengan menghitung rasio SG&A terhadap revenue, yang dimana akan dijaga pada tingkat rasio yang mencukupi untuk mendapatkan growth revenue yang stabil. Dengan growth revenue di sini kami ambil berdasarkan CAGR dari 5 tahun ke belakang, dari 2020 sampai 2024. Nah, di sini kami mendapatkan bahwa untuk R&D ini ada perkembangan, bahkan penurunan untuk rasio terhadap revenue-nya itu dari 8,11% di 2025 dan masih bisa turun sampai yang paling rendah di tahun 2027 7,69%. Ini perhitungan juga dengan revenue growth-nya. Sementara untuk SG&A ini berada di range sekitar mendekati 20% sesuai dengan standar industri. Selanjutnya, kami lakukan forecasting income statement secara lengkap untuk dari tahun 2025 sampai 2029 berdasarkan asumsi yang sudah dibuat berdasarkan resolusi sebelumnya. Untuk sales growth, sesuai yang sudah dijelaskan tadi, akan mengambil average growth rate yang akhirnya didapatkan dari tahun 2024 terhadap 2020 itu senilai 36,71% untuk growth rate-nya. Lalu untuk COGS
growth-nya ditekan dari 2025 dengan target 40%, baru setelah itu growth cost growth rate terhadap rasio ke revenue. Begitu juga sama dengan research and development dan other SG&A fees. Selain itu, untuk asumsi yang lainnya, kita jalankan sesuai dengan average growth rate dari tiap-tiap akun. Dari hasil forecasting tadi, kami mengkonsolidasi laporan keuangan, termasuk balance sheet dan juga cash flow statement, disertakan oleh proyeksi 10 tahun dari tahun 2020 hingga proyeksi 5 tahun ke depannya mencapai tahun 2029. Yang pertama, income statement, kami pindah untuk menemukan net income yang dari sebelumnya tahun 2020 itu di minus 10 triliun, hingga akhirnya 2029 itu ditemukan bahwa net income-nya bisa mencapai dengan growth rate revenue dan juga penurunan cost itu bisa dicapai 22 triliun rupiah. Lalu selanjutnya untuk di balance sheet, ini kami sesuaikan dengan kebutuhan depresiasi dan amortisasi, terutama di net PPE dan di goodwill dan other intangible asset, dan ini kami selaraskan juga kepada liabilities dan equity-nya. Lalu yang terakhir adalah mengenai cash flow, ini disesuaikan dengan resolusi tadi dan forecasting dengan average growth 5 year on year. Selanjutnya, untuk menghitung valuasi Gotoh, perhitungan weighted average cost of capital yang dibutuhkan untuk menghitung valuasi Gotoh menggunakan discounted cash flow. Di sini kami menggunakan rumus cost of debt dikali 1 dikurangi rating tax dikali dengan debt to asset ratio ditambah cost of equity dikali oleh equity to asset ratio. Di sini kami menggunakan WACC untuk mengetahui kira-kira berapa rata-rata biaya modal yang harus dibayar perusahaan untuk mendapatkan dana dari utang dan modal itu sendiri. Nah, dari hitungan yang sudah didapatkan, di sini kami memiliki beta leverage yang berdasarkan hasil data sekunder berdasarkan kondisi pasar Gotoh saat ini, kita menemukan leverage beta 1,25, yang ini di atas dari beta unleverage mereka setelah akhirnya dihitung berdasarkan hasil yang ada, yakni beta unleverage-nya di sebesar 1,13. Sementara untuk risk free rate-nya, Gotoh memiliki 6,8%, sementara untuk market risk premium mereka itu senilai 5%. Kalau berdasarkan data BRI. Di sini kami akhirnya mendapatkan bahwa nilai WACC untuk saham Gotoh merupakan 12,22%. Setelah mengetahui nilai weight of cost capital atau WACC untuk Gotoh, barulah kami bisa menggunakan nilai-nilai yang sudah dikumpulkan untuk evaluasi Gotoh menggunakan discounted cash flow method. Yang dimana pada discounted cash flow method ini, pada akhirnya yang ingin kita temukan adalah equity value dari perusahaan Gotoh itu sendiri ya, yang merupakan nilai bersih perusahaan untuk pemegang saham yang tidak termasuk hutang. Jadi equity value ini sendiri nantinya akan didapatkan dari nilai enterprise value yang merupakan sum dari present value of free cash flow ditambah dengan present value dari terminal value itu sendiri ditambah kas dan dikurangi utang. Oleh karena itu, kami akan membutuhkan beberapa perhitungan terhadap rasio-rasio perusahaan lainnya. Ini adalah return on invested capital dan juga investment rate serta growth dari Gotoh untuk bisa mengetahui terminal value untuk baru akhirnya nanti dihitung hingga tercapai equity value yang ingin kita ketahui. Pertama adalah return on invested capital. Return on invested capital ini merupakan nilai dari return atau seberapa efisien perusahaan menghasilkan modal dari modal yang diinvestasikan. Ini ditemukan dari ROI, dari net operating profit after tax atau laba operasi setelah pajak dibagi dengan invested capital. Total modal yang dipakai untuk menjalankan operasi yang merupakan total aset dikurangi kas dan dikurangi oleh kewajiban lancar bunga. Lalu selanjutnya adalah investment rate. Ini dapat dari investment dibagi oleh nopat atau bisa juga diperhitungkan di nilai investment itu sendiri merupakan capex dikurangi depresiasi ditambah perubahan modal kerja yang sudah ada di perhitungan juga di sheets ini. Bisa dilihat capex dan juga working capital. Nah, di sini ada beberapa anomali yang terjadi pada Gotoh. Yang pertama, untuk nopatnya mereka sendiri merupakan masih bernilai negatif secara saham. Oleh karena itu, ROIC di sini juga bernilai negatif karena tadi ROIC didapatkan dari nopat dibagi oleh investment. Dikarenakan ROIC ini bernilai negatif, growth yang seharusnya bisa didapatkan dengan memperhitungkan ROIC terhadap investment rate, akhirnya harus diganti untuk menggunakan CAGR agar kita bisa mendapatkan nilai potensi growth yang sesungguhnya dari kondisi pasar, bukan dari sejarah Gotoh itu sendiri. Karena kita ingin memperhitungkan potensi forecast dari Gotoh, bukan dari nilai saat ini, nilai mereka saat ini saja. Selain itu, dikarenakan nilai ROIC di nopat yang juga negatif, pada akhirnya dibutuhkan perhitungan terminal value yang nantinya diberikan nilai dari nopat dikali 1 ditambah growth yang tadi bukan berasal dari growth normal mereka tapi berdasarkan dari growth CAGR, lalu dikali lagi dengan 1 dikurangi growth dibagi ROIC, terus setelah itu dibagi oleh WACC minus growth. Dari nilai-nilai ini dari nilai sum of
present value terhadap free cash flow Gotoh ditambah dengan terminal value baru ditemukan enterprise value senilai 341 triliun. Nilai bisnis setelah periode proyeksi berakhir alias terminal value di sini lebih besar daripada nilai aset operasional dari Gotoh sendiri. Nah, setelah ditambah oleh kas dan juga dikurangi oleh utang, barulah kami menemukan equity value PT Gotoh Tbk itu dinilai sebesar 304 triliun jika menggunakan discounted cash flow method valuation. Nah, di sini kita bisa mengetahui beberapa hal mengenai saham Gotoh. Pertama, terminal value lebih tinggi dibandingkan enterprise value itu sebenarnya saat ini masih masuk akal bagi Gotoh sebagai perusahaan startup yang belum memberikan keuntungan besar. Tetapi ini juga berarti dengan growth mereka masih memiliki potensi dan kekuatan pasar yang tinggi untuk menghasilkan keuntungan besar di masa depan. Tapi dikarenakan terminal value-nya lebih besar daripada enterprise value, bahkan lebih dari 100%, yang dimana untuk standar finansialnya sendiri, jika sebuah terminal value lebih tinggi dari enterprise value, lebih dari 80%, ini sudah menandakan bahwa nilai perusahaan ini sangat bergantung pada kondisi dan situasi masa depan, bukan berdasarkan track history mereka. Selain itu, equity value Gotoh yang juga lebih besar dari enterprise value menandakan bahwa perusahaan memiliki cadangan kas bersih dan saat ini tidak bergantung pada utang untuk kebutuhan operasional mereka, yang menandakan sebuah karakteristik yang penting untuk perusahaan karena mereka bisa berdiri secara independen saat ini. Baik dibanding tahun-tahun sebelumnya yang dimana Gotoh masih bergantung pada pendanaan dari investasi venture capitalist dan juga investor luar negeri untuk bisa menjalankan operasional, terutama untuk meraup market share yang lebih luas pada tahun-tahun awal. Setelah kita mengetahui bahwa equity value Gotoh sebesar kurang lebih 300 triliun rupiah, di sini kami harus mengetahui juga seberapa sensitif kondisi valuasi Gotoh terhadap nilai-nilai kondisi pasar. Contohnya terhadap debt to equity ratio mereka dan juga terhadap investment yang mereka terapkan. Nah, di sini untuk perhitungan nilai levered dan unlevered beta akan digunakan untuk bisa menemukan kondisi debt to equity ratio yang akan dibutuhkan oleh Gotoh untuk mempertahankan kondisi investasi yang paling besar, yaitu pada WACC yang paling minimum. Nah, untuk menggunakan rumus dari levered beta menggunakan Hamada equation, yaitu pada terhadap beta levered dibagi 1 ditambah 1 minus tax rate dikali lagi dengan debt to equity ratio, yakni merupakan hasil dari kalian debt to asset ratio dan juga equity to asset ratio. Dan di sini kita mendapatkan bahwa unlevered beta Gotoh senilai 1,13%, dan ini akan menjadi hitungan atau angka yang paling dasar dari sensitivity analysis yang akan dilakukan menggunakan what if data tool pada software Excel. Setelah what if data tool diterapkan terhadap sensitivity analysis debt to asset ratio, debt to equity ratio dan juga beta unlevered, di sini kita mengetahui bahwa untuk Gotoh bisa mencapai WACC yang paling optimum, yaitu di sini 13,14%, akan terjadi jika debt to asset ratio PT Gotoh Tbk berada di 10 hingga 20%. Dan juga di sini yang akan terjadi adalah equity to asset ratio-nya akan diseimbangkan di nilai 80-90%, menghasilkan resiko saham beta levered yang cukup wajar, yaitu di senilai 1,22 sampai 1,35. Yang dimana untuk kondisi pasar secara umum itu sendiri memang bukan nilai yang baik karena masih di atas dari angka 1, tetapi mengetahui bahwa untuk industri yang ada di Gotoh itu sendiri memiliki beta unlevered 1,13, nilai 1,22 dan 1,35 pada beta levered di sini masih wajar. Tapi jika debt to asset ratio-nya berkurang di 0% atau 30%, ini juga akan terjadi seperti yang kurang baik bagi Gotoh terhadap kondisi finansial mereka karena WACC yang terlalu besar. Biaya yang mereka harus keluarkan terhadap aset dan juga hutang akan terlalu tinggi dari yang ideal. Tadi kita sudah mengetahui untuk debt to asset ratio-nya harus di 10-20%, maka di sini kita harus kembali kepada forecasting kita di balance sheet terhadap hutang dan modal. Di sini kami bisa melihat untuk debt to asset ratio-nya di perusahaan Gotoh masih berada di kondisi aman untuk proyeksi di 5 tahun ke depan, yang dimana untuk rasio terendah ini ada di tahun 2026 di 16%. Sebenarnya yang paling tinggi saja itu ada di 19%. Sementara untuk tahun-tahun ke depannya sudah terlihat konsisten di 18%. Selain terhadap debt to asset ratio, kita juga akan memeriksa sensitivity analysis terhadap equity value, terhadap investment rate dan juga ROIC. Nah, di sini kita bisa menemukan bahwa untuk bisa mencapai revenue growth yang dibutuhkan, yakni 6,71% yang sebelumnya itu dibutuhkan sebetulnya investment rate senilai minimal 35% atau lebih tinggi bahkan. Ini merupakan investment rate yang sebenarnya cenderung besar untuk suatu perusahaan terapkan, dan untuk di forecasting tadi juga masih belum diterapkan
investment rate yang setinggi ini, baik untuk research and development maupun untuk sales and general administration yang Gotoh miliki. Tapi karena tadi kami mempertimbangkan untuk kondisi ekonomi yang akan melemah juga di 5 tahun ke depan, sementara Gotoh juga sudah memiliki market share yang sangat besar, yaitu 52%. Jadi sebenarnya Gotoh di sini diuntungkan karena sebagai pemain dominan yang juga sudah cukup yang hampir memonopoli pasar saat ini. Jadi mereka bisa mengurangi research and development maupun sales and general administration fee mereka. Meski begitu, karena di sini ternyata dibutuhkan investment rate sebesar minimal 35%, mungkin untuk resolusi ke depannya yang disarankan untuk Gotoh lakukan adalah untuk melakukan research and development atau peningkatan kampanye dan promosi yang lebih efisien untuk bisa meningkatkan sales atau revenue mereka, baik itu di bisnis model yang saat ini sudah ada maupun di bisnis model yang baru. Jadi untuk mengekstensikan ekosistem digital Gotoh. Untuk presentasi hal ini, saya akan menyampaikan sebuah kesimpulan mengenai valuasi Gotoh pada benchmark tahun 2020 hingga proyeksi ke tahun 2029. Dari metode valuasi discounted cash flow, tadi kami menemukan bahwa equity value yang PT Gotoh miliki adalah senilai 304 triliun. Di sini dengan kondisi terminal value yang lebih tinggi daripada enterprise value yang menandakan bahwa Gotoh sendiri memiliki valuasi yang positif dan yang sebesar ini bukan berdasarkan dari nilai historis mereka, tetapi berdasarkan dari potensi dan juga situasi masa depan yang akan terjadi atau potensi dari pertumbuhan market yang bisa Gotoh hadapi. Ini dengan catatan bahwa Gotoh juga masih bisa mempertahankan debt to asset ratio mereka di nilai 10 hingga 20% dan juga minimum investment rate 35%. Tetapi berdasarkan dari track record Gotoh sendiri yang memiliki return on invested capital minus 7%, ini menandakan bahwa Gotoh memerlukan pembuatan resolusi yang baru dan juga inovasi baru untuk meningkatkan revenue mereka secara lebih efisien, baik itu dari inovasi terhadap bisnis lain yang ada, kampanye dan promosi pemasaran, maupun dari ekstensi bisnis lain pada ekosistem digital yang mereka miliki, terutama dalam menghadapi kondisi ekonomi 5 tahun ke depan. Sekian dari saya untuk presentasi valuasi Gotoh. Saya harap presentasi ini memberikan nilai yang baik kepada para penonton, baik itu informasi baru atau pemahaman lebih dalam juga mengenai Gotoh. Sekian, terima kasih.